Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Ada satu pertanyaan buat kita semua. Jika kita berada dalam situasi yang sangat genting antara hidup dan mati, kemudian hanya ada satu pertolongan untuk satu orang, dan kita ada dua di situ yang harus ditolong. Kira-kira kita mau ambil keputusan apa? Kita mau menyelamatkan diri sendiri, atau kita mau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyelamatkan dirinya, dan otomatis itu artinya kita akan jadi korban. Kira-kira menurut Anda mau melakukan keputusan apa? Dan ada satu kisah yang sangat mengharukan dan menyentuh hati pada saat sebuah kapal yang sangat terkenal, ya, Titanic. Pada saat itu terjadi, ada satu kisah di balik kisah besar itu yang terjadi dengan seorang pendeta. Nah, ini kisahnya. Jadi ada yang bernama John Harper, adalah seorang baptis Skotlandia yang meninggal dalam kejadian naas tersebut di Samudra Atlantik Utara. Harper lahir di desa Houston di Skotlandia pada tahun 1872. Dia secara pribadi memeluk Kristen atau menjadi pengikut Kristus pada usia 14 tahun dan mulai berkhotbah pada usia 18 tahun. Dia menghidupi dirinya sendiri di awal masa dewasanya dengan melakukan pekerjaan kasar di pabrik. Kemudian pada saat dia lagi bekerja itu, dia sering berkhotbah juga. Kemudian khotbahnya didengar dan dilihat langsung oleh salah satu pendeta baptis pionir mission di London. Kemudian mendengar khotbahnya ini, kemudian meminta dia untuk melayani di Govan, Skotlandia. Pada tahun 1897, Harper ia menjadi pendeta Gereja Baptis Paisley Road di Glasgow, di Skotlandia. Di bawah asuhannya, gereja tersebut dengan cepat berkembang dari 25 anggota jemaat menjadi 500 orang. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada kisah pendeta ini? Apa yang paling unik selain panggilannya sebagai pendeta? Kemudian apa yang paling unik yang terjadi kepada beliau? Kita simak. Pada saat bencana Titanic, Harper berusia 39 tahun. Dia seorang duda dengan seorang putri berusia 6 tahun, namanya Annie Jessie, atau dia panggil anaknya Nana. Dan pendeta dari gereja baptis ini, dia berpergian dengan putrinya dan keponakannya Jessie juga namanya, ke Chicago untuk berkhotbah selama beberapa minggu di gereja Moody, tempat dia menjadi pendeta tamu musim gugur sebelumnya. Ketika kapal menabrak gunung es pada malam 14 April 1912, dan kemudian kapal tersebut hilang di dasar laut. Putrinya dan keponakannya ditempatkan di skoci penyelamat dan kemudian selamat. Tetapi Harper tetap tinggal dan melompat ke air saat kapal mulai tenggelam. Menurut kesaksian beberapa orang yang selamat, pada saat udara yang dingin dan beku mulai masuk ke dalam kapal, Harper terdengar berteriak, "Biarkan perempuan dan anak-anak yang diselamatkan masuk ke dalam skoci." Kemudian mereka melihat bahwa Harper melepaskan jaket penyelamatnya sendiri dan memberikannya kepada orang lain. Dan dia berkata, "Jangan khawatir tentang diriku." Ketika kapal mulai tenggelam, lebih dari 1.500 penumpang melompat atau terjatuh ke dalam air. Ketika mereka secara bertahap tenggelam atau mati beku, Harper terlihat berenang dari satu penumpang kepada penumpang yang lain, memohon mereka untuk menerima Kristus. Jadi dia memperkenalkan Kristus di dalam lautan Samudra Atlantik, ya. Sambil berteriak, "Apakah Anda sudah diselamatkan?" "Tidak," jawab orang itu. Kemudian Harper kemudian meneriakkan kata-kata dari kitab suci. Dia berkata begini, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan." Pria itu tidak menjawab, dan sesaat kemudian dia melayang jauh di atas ombak. Selang beberapa menit kemudian, arus membawa kedua orang kembali. Sekali lagi Harper bertanya kepada mereka, "Apakah Anda sudah
diselamatkan? Sekali lagi jawabannya tidak. Demikian kata-kata orang itu kepada Harper. Kemudian sambil menghela nafas, Harper berteriak, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan diselamatkan." Dia selalu menekankan di bawah gelombang untuk terakhir kalinya untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada sesama korban dalam kapal tersebut. 4 tahun kemudian, pada pertemuan korban Titanic di Ontario, Kanada, orang ini sambil menangis memberikan buktinya dan menceritakan bagaimana John Harper telah membawa dia kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah salah satu orang yang diinjili atau diberitakan Injil oleh Harper pada saat kejadian Titanic tersebut. Tentu Anda bertanya bagaimana nasibnya John Harper. Ternyata memang dia tidak selamat, tetapi beberapa orang yang dia kunjungi itu, yang dia beritakan Injil, mereka selamat. Dan mereka lah yang kemudian menceritakan tentang John Harper pada saat kejadian itu. Kemudian kisah John Harper di atas Titanic ini diceritakan dalam buku The Titanic's Last Hero yang diterbitkan oleh Moody Adams pada tahun 1988. Menurut buku tersebut didasarkan pada kesaksian yang diterbitkan di Skotlandia pada tahun 1912. Kemudian kisahnya juga diterbitkan dalam versi anak-anak tentang hari-hari terakhir John Harper di atas kapal Titanic, diterbitkan oleh Christian Focus Publishing pada bulan Maret 2011 dengan judul Titanic Ship of Dreams, John Harper, yang ditulis oleh Robert Plant. Kemudian tidak hanya itu, untuk mengenang sang pahlawan iman, kemudian gerejanya diubah namanya menjadi Gereja Memorial Harper untuk menghormati dia sebagai seorang pendeta di gereja tersebut. Apa yang dilakukan oleh John Harper adalah satu hal yang sangat dramatis. Dia punya pilihan sebenarnya untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan tidak akan ada orang yang menyalahkan dia kalau dia memilih untuk menyelamatkan diri pada saat itu. Tetapi dia membiarkan orang lain, dia lebih mementingkan untuk mengambil kesempatan situasi genting itu untuk memberitakan tentang Kristus kepada orang lain. Dan ternyata benar, apa yang dia lakukan itu menghasilkan buah dan itu menjadi kesaksian yang kita dengar sampai hari ini. Bahkan mungkin seluruh dunia mengetahui kisah hidupnya John Harper. Mungkin kelihatannya akhir hidupnya tidak menyenangkan. Karena kematian yang tidak mengenakan, sangat tragis. Tetapi buat saya, kematiannya sangat berharga. Justru dia mengambil kesempatan yang sangat genting tersebut untuk memberitakan nama Kristus. Dan Tuhan bekerja dengan apa yang dia lakukan. Jadi, dalam situasi-situasi genting, atau bahkan situasi yang baik, harusnya kita pakai itu untuk memberitakan nama Kristus pada orang lain. Karena kenapa? Kita tidak hanya mau diselamatkan sendiri, kita mau mengajak orang lain untuk ikut diselamatkan dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah berikutnya. Terima kasih.